10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat. Berikut saran perbaikan pilihan kata yang lebih tepat. Membeli 2 dapat 1. Siapa yang ingin beli 2 barang tetapi hanya dapat 1? Padahal yang dimaksud adalah jika membeli 2 barang, maka akan mendapatkan bonus 1 barang lagi secara gratis. Terkadang ada pula yang mengganti diksinya menjadi beli 2 gratis 1. Tetapi itu pun sebenarnya masih ambigu. Sebab beli 2 gratis 1 juga bisa ditafsirkan membeli 2 barang tetapi salah satunya digratiskan. Lalu, pembetulan kata yang benar itu bagaimana? Pembetulan kata yang benar yaitu beli 2 dapat 3. Artinya, beli 2 barang digratiskan lalu mendapatkan 3 barang sekaligus. Kata selanjutnya yaitu di sini jual gas 3 kg. Sekilas dari kata tersebut tidak ada kalimat yang salah. Akan tetapi jika kita teliti dengan kajian sintaksis, maka kita akan melihat suatu kejanggalan, yaitu adanya subjek yang tidak tepat. Kata di sini seolah-olah berfungsi sebagai subjek, dengan kata jual sebagai predikat dan gas 3 kg sebagai objek. Lalu bagaimana cara pembetulan kata yang benar dari kata di sini jual gas 3 kg? Pembetulan kata yang benar yaitu tersedia gas 3 kg di sini. Salah satu contohnya, setelah kencing harap disiram. Jika kita teliti, ada unsur subjek yang dihilangkan dalam kalimat setelah kencing harap disiram. Kalimat tersebut kalau dituliskan dengan utuh akan menjadi setelah Anda buang air, kencing, atau BAB harap disiram. Karena masih berada dalam satu kalimat yang sama, subjek pada klausa kedua yaitu harap disiram juga ada. Jadi, arti yang sesungguhnya dari kalimat setelah kencing harap disiram adalah harap siram orang yang telah buang air. Padahal yang dimaksud bukanlah demikian. Bisa-bisa orang itu marah nantinya. Jadi sebenarnya bagaimana penggunaan kata yang benar dalam kata setelah kencing harap disiram? Pembetulan kata yang benar yaitu mohon siram kloset setelah Anda buang air. Yang pertama yaitu dilarang duduk di lantai. Kata tersebut dianggap salah karena kata di dan lantai disambung. Pembetulannya yaitu dilarang duduk di lantai. Kata di dan lantainya dipisah. Yang kedua yaitu terima kos. Ada beberapa kesalahan dalam kata tersebut. Yang pertama, kata kos tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang benar menurut KBBI adalah indekos, yang berarti tinggal di dalam rumah orang lain atau dengan tanpa makanan. Kedua, kos tidak bisa diterima. Yang diterima adalah anak indekos yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Pembetulan dari kata tersebut adalah menawarkan jasa indekos. Yang ketiga yaitu melayani COD. COD atau cash on delivery adalah istilah umum sekali bagi para konsumen toko online. Sering terlihat di banner di jalan raya yang mengiklankan toko online kenamaan dengan tulisan kami melayani COD. Padahal yang dilayani sebenarnya bukan COD, karena COD tidak bisa dilayani. Yang sebenarnya dilayani adalah konsumen yang ingin pembayarannya dilakukan pada saat barang diterima. Pembetulan dari kata tersebut adalah menawarkan layanan COD. Selanjutnya ada kata dikontrakan. Ketika kita mendengar kata tersebut, mungkin kita akan berasumsi bahwa kata dikontrakan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontrakannya. Padahal, yang dimaksud adalah ada sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Nah, jika teman-teman perhatikan, ada 2 kesalahan dalam penulisan kata yang singkat ini. Yang pertama, tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. Yang kedua, pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih penulisan yang benar? Apakah dikontrakan, dikontrakan,
dikontrakkan atau dikontrakkan? Nah, pembetulannya yaitu dikontrakkan. Selanjutnya ada fotokopi. Ketika kita melihat gambar ini, kita akan melihat kata fotokopi dan fotokopi. Menurut teman-teman, manakah yang benar antara fotokopi atau fotokopi? Ternyata kedua kata ini sama-sama benar. Perbedaannya adalah kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi merupakan serapan dalam bahasa Indonesia. Nah, terkadang karena bingung tentang kaidah penyerapan dalam bahasa Indonesia atau karena minimnya pengetahuan bahasa Inggris, kesalahan ejaan seperti ini sering sekali dilakukan. Maka pembetulannya yaitu fotokopi. Selanjutnya ada toko Mas Ismoyo. Ketika kita mendengar kalimat tersebut, mungkin kita akan bertanya-tanya, memangnya Mas Ismoyo ini punya toko apa sih? Nah, namun setelah kita melihat gambar ini, kita jadi paham, ternyata toko Mas Ismoyo yang dimaksud adalah toko perhiasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mas memiliki dua arti. Yang pertama adalah mas yang berarti perhiasan, sedangkan yang kedua, mas yang berarti sapaan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Nah, untuk menghindari keambiguan, kata emas sepertinya lebih cocok digunakan daripada kata mas. Maka pembetulannya yaitu Toko Emas Ismoyo. Mie ayam Jakarta. Semua orang sudah terbiasa dengan kata mie, hingga tidak sadar bahwa kata mie sebenarnya bukan kata yang baku. Penulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mie tanpa huruf E. Jadi, pembetulannya adalah mie ayam Jakarta.